Halo, kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua, dan kita ajak Anda untuk ngobrol dalam Off the Record, membaca berita di balik berita bersama kami. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibita senang sekali menjumpai teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Yes, oke, Mbak Agi. Oke, kita kan sebelumnya ngomongin bagaimana bagaimana marahnya publik terhadap pemerintah ya Mbak Agi, terutama karena Betul. ucapan yang blunder. Tapi ini kemudian ada pernyataan dari Sekretaris Kabinet. Sekalian kelihatannya sekarang Sekretaris Kabinet Mayor nanti disalahin Pak Prabowo, Letkol Teddy. Kata Pak Prabowo kan kemarin di Aceh pangkatnya sudah Letnan Kolonel ya, nanti salah lagi, ini militer nggak boleh pangkatnya salah ya, kalau satu tingkat diturunkan itu suruh push up biasanya. Tapi Mayor Teddy ini sekarang, Mayor Teddy lagi, Letnan Teddy itu, Letkol Teddy itu Mhm. menyatakan bahwa ya pemerintah itu sebenarnya sejak awal hadir di sana. Dan kita ingat kan pada waktu itu ketika Mayor Teddy sorry, betul-betul saya mohon maaf, saya salah, lidah belum terbiasa, Letkol Teddy atau Teddy sajalah ya supaya nggak salah Ya, pangkatnya ya, betul. ya Teddy Mhm, mhm. Indrawijaya, Ya, Sekap ini mengklaim bahwa mereka sudah menembus Tamiang kan pada waktu itu kan, kemudian yang jadi persoalan di footage-nya atau video-video yang dipakai kok videonya dari para relawan yang sudah masuk di sana kan gitu. Orang kemudian bertanya-tanya, ini apakah eh, mereka mereka mengklaim sudah masuk atau sebenarnya cuma editornya yang salah menggunakan video-video dari para relawan, sehingga kemudian yang disalahkan dia Teddy, seolah-olah dia mengklaim sudah masuk ke Tamiang padahal sesungguhnya belum, kan gitu kemarin Mbak Agi ya. betul. Nah, sekarang Betul. dia mengingatkan bahwa pemerintah itu sudah hadir di awal di situ, dan bantuan-bantuan pemerintah itu luar biasa sebenarnya di situ. Jadi kenapa kok mungkin itu maksudnya dia kenapa kok masih dipersalahkan terus pemerintah, seolah pemerintah tidak hadir gitu. Iya, karena menurut dia, keterangannya, Mas Irsu, Hmm. ini Seskap lah kita sebutnya, nggak usah pakai pangkatnya, Seskap aja ya. Hmm. Seskap tadi ini minta supaya orang punya pengaruh, artinya influencer. Hmm. Influencer itu kan artinya influence, Ya, pemengaruh, menginfluence, pemengaruh ya, mempengaruhi ya. gitu. Hmm. Pemengaruh gitu, Hmm. tidak menggiring opini dan menggunakan dengan bijak. Jadi Hmm. kata-katanya gunakan dengan bijak, perilakunya apa dan sebagainya gunakan dengan bijak terhadap bencana Aceh tersebut Hmm. gitu. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja, petugas-petugas di lapangan tidak kerja. Kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak. Bukan sebaliknya, memperumit. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja, petugas-petugas di lapangan tidak kerja. Di sini semua butuh kerjasama, kekompakan, energi positif. Banyak kok yang datang betul-betul niat bantu, sampaikan ke petugas, Pak di sana kurang, di sini kurang. Ayo kita sama-sama Pak, saya ada ini. Kayak gitu. Kalau niat bantu, ayo sama-sama. Hibur warga, timbulkan optimisme. Dan tapi kalau kita melihat ini ya Mas Hersu, ini kan dikatakan di hadapan para menteri di sidang kabinet seperti itu ya. Dan biasanya pada pemerintahan yang sebelum-sebelumnya juga Menteri Sekretaris Negara yang memberikan pernyataan gitu. Sementara Seskap ini sangat jarang sekali. Ya, Jadi Seskap ini kan internal sebenarnya ya, urusannya dia di betul, kabinet karena saja. Sekretaris Kabinet Hmm. urusan Seskap ini kan urusannya Pak Pramono Anung di masa Jokowi kan, Hmm. yang tupoksinya adalah antara lain misalnya kalau mau ada rapat kabinet, Yes. Jokowi mau mengadakan rapat kabinet atau Pak Prabowo mengadakan rapat kabinet, dia harus memastikan bahwa orang-orang yang kompeten, walaupun dia sedang berada di luar negeri sekalipun, apalagi hanya ada di daerah-daerah di Indonesia, dia harus datang tepat waktu. Hmm. Sehingga saya pernah membaca
Erlangga Hartarto misalnya di zaman Jokowi dulu dia sedang berada di luar negeri, dia ditelepon oleh Pramono Anung, Anda harus hadir gitu, Anda harus datang, dan dia buru-buru apapun persoalan yang ada di sana itu tidak lebih penting dari persoalan rapat kabinet tersebut gitu. Jadi dia memfasilitasi itu, menelpon orang-orang, termasuk makanya kita sering mendengar bahwa Teddy ini kemudian menelpon orang yang dipanggil Pak Prabowo yang kemungkinan akan menjabat sebagai menteri misalnya, akan masuk ke kabinet untuk diwawancara Pak Prabowo dan sebagainya, dia yang menghandle karena memang itu tugasnya. Sejauh ini sih tugas dulu seperti halnya Pramono Anung kalau diwawancara sangat-sangat hati-hati karena memang bukan tugas dia, itu adalah tugasnya Pratikno begitu. Pratikno sebagai Mensesnek kan. Makanya kita tahu Pak Pratikno ini ya seringkali tampil gitu karena memang dia sekretaris negara. Ya, negara artinya negara dijalankan oleh pemerintah, pemerintahnya ketika itu presidennya Pak Jokowi, ya dia ini yang menjadi jubirnya, istilahnya begitu. Nah sekarang kan sebetulnya juga ada apa Mas Hersu, gantinya dari Hasan Nasbi itu, lembaganya namanya? Iya. Saya jadi lupa namanya, nggak kenal lagi ya. Kalau kemarin kan koordinator Betul. kantor, PCO dulu ya. Kantor Komunikasi Presiden. Kalau sekarang kantor Betul. Komunikasi pemerintah kan ya? Pemerintah, ya. Iya, sebetulnya dia itu Kodari bukan yang menjabat ya Mas Hersu ya? Bukan, Kodari kan KSP. Itu KSP ya? Ini yang menjabat siapa Angga Mas Hersu? Prabowo. Angga Prabowo. Oh iya, Angga Raka Prabowo. Ya, betul. Mohon maaf, salah. Iya, karena memang jarang sekali tampil begitu. Nggak Jadi pernah, malahan bukan dibilang nggak jarang, dia biasanya mendampingi Mensesnek dan sebagainya gitu. Biasanya seperti itu. Memang itu jadi aneh kalau sekarang Teddy yang lebih banyak bicara, karena harusnya dalam posisi seperti aneh, ini betul. mestinya Prasetyo dong ya sebagai Menteri Sekretaris Negara. Pras, mestinya Pras. Dan Pras ini kan selain dari usia juga lebih tua begitu ya, dan dia juga mendampingi Prabowo, lebih tahu Prabowo mestinya. Saya nggak tahu kalau sekarang yang lebih tahu itu Teddy, kita nggak tahu ya. Tapi mestinya dia orang yang lebih dekat kepada Prabowo, mendampingi Prabowo di berbagai event, di berbagai gelaran politik 2014, 2015 apa dan sebagainya lah. Dia lebih tahu. Tapi dalam hal ini justru Teddy yang banyak bicara dan seolah-olah ya dia memiliki kewenangan itu begitu. Coba kita lihat apa sih sebetulnya kewenangan dari Seskap atau tupoksinya, tugas pokok begitunya. Itu jadi di sini kalau kita lihat tugas sekretaris kabinet atau Seskap adalah memberikan dukungan manajemen kabinet kepada presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi satu, dukungan kebijakan, maksudnya adalah melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas rancangan kebijakan pemerintah. Kemudian manajemen sidang kabinet, ini yang utama ya, menyiapkan, mengadministrasikan dan menyelenggarakan sidang kabinet, rapat serta menyiapkan naskah bagi presiden atau waspres. Kemudian dukungan administrasi, memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk pengangkatan pemberhentian pejabat tinggi, pengelolaan SDM serta administrasi umum Setkap. Kita tahu pada saat pengangkatan atau pengangkatan kabinet lah, anggota kabinet biasanya kan di situ dibacakan ada MC-nya yang membacakan berdasarkan ini tugasnya ada dan sebagainya. Terus kemudian ada penetapannya berdasarkan keputusan presiden apa dan sebagainya. Kemudian juga protokol dan hubungan masyarakat. Nah, ini menyelenggarakan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan. Jadi menyelenggarakan ya Mas Hersu, bukan orang yang kemudian memberikan informasi. Yang kelima, ini misalnya saya baca pengelolaan informasi, yaitu mengelola data dan informasi. Jadi tugasnya sebagai pengelola data dan informasi serta menyediakan sarana prasarana teknologi informasi. Di sini tidak disebutkan bahwa menyediakan data, sarana, dan prasarana, bukan memberikan informasi itu sendiri, bukan orang yang bertugas untuk mempublikasikan informasi itu sendiri. Walaupun di masa seperti sekarang, di mana semua orang memiliki akun, juga Seskap ini kan memiliki akun sendiri ya, akun Seskap begitu, yang kemudian unggahannya itu bisa berbeda dengan sekretariat kabinet, sekretariat presiden begitu maksudnya. Jadi memang memiliki informasi sendiri begitu. Jadi tapi kita tahu tugas pokoknya adalah itu, apalagi di sebelahnya ada Pras gitu, ada Mensesnek. Jadi seperti tumpang tindih. Dan kalau kita melihat apa yang dia katakan begitu, apa yang dikatakan oleh Teddy ini, ya tanggapannya ini banyak sekali begitu Mas Hersu. Karena memang
Saya bacakan saja ya, bukan opini saya pribadi, tapi ini saya bacakan misalnya yang diunggah oleh Terelie, ini salah satu influencer kan dia kan mengatakan Oh, dia penulis apa novel terkenal ini, ya. sangat-sangat terkenal ya, nama aslinya Darwis kalau tidak salah. Dan dia mengatakan dia mengunggah itu begitu dan kemudian komentar-komentar dia memberikan caption video lucu begitu ya. Nah, kemudian inilah komentar dari masyarakat. Waduh, ini kok yang teratas. Jadi mohon maaf ya, Pak Teddy, itu memang videonya mungkin Anda tidak apa ya, orang yang kalau agak nervous biasanya ya dalam menyampaikan sesuatu, kemudian dia tidak sadar bahwa ini alami sih sebetulnya ya teman-teman, seperti misalnya ada air liur di sini yang tampak putih-putih apa dan sebagainya. Jadi di sini memang Pak Teddy ini memang terlihat seperti itu, Mas Irsu, dan ini dikomentari, dan ini komentarnya cukup banyak sebetulnya yang saya sudah baca dari akun yang lain juga. Air liurnya yang di pinggir bibir bersihin dulu, Mas, udah kayak banjir bandang Aceh. Ini nohok banget. Public speakingnya seriusan kayak gini. Lagian dia siapa? Wapres. Ya, karena Wapres saja juga tidak bicara segamblang ini atau apa ya, setajam ini begitu ya, tajamnya tapi tajam yang cukup aneh menurut saya ya. Bu, nggak usah dibaca. Dia siapa? Wakil presiden kah? Nggak usah yaping. Tutorial penanganan bencana alam ada di YouTube zaman Pak SBY dan JK. Minimal komunikasi. Nanya mereka lebih berpengalaman. Jadi suruh nanya ke Pak SBY dan JK. Ketika pemerintah lebih takut citra buruk daripada rakyatnya mati. Kenapa ada busa di pinggir bibir? Banyak sekali yang menyebut bun ya. Ini aneh juga. Padahal simple, minta maaf dan akan berusaha lebih baik lagi. Terima kasih atas saran dari masyarakat dan juga para donatur yang ikut terjun. Adem kan? Kalau menyatakan seperti itu. Jadi bukan malah mengatur orang-orang yang memang sudah, ya orang-orang itu saya rasa ya, kebanyakan mereka berbicara langsung dengan para korban di lokasi, dan kalau seandainya mereka ada di kota, itu biasanya nggak akan diunggah seperti itu, Mas Hersu. Jadi saya perhatikan banyak sekali mereka itu yang memang terjun masuk ke dalam, dan mereka melihat kenyataan yang sangat parah, sehingga mereka mengunggah gambar itu, mereka mewawancarai mereka, masyarakat yang masih belum mendapatkan bantuan, dan kemudian juga diunggah hasil wawancara itu, dan kemudian juga melaporkan pandangan mata, mereka bukan jurnalis, tapi mereka melaporkan begitu saja dengan kalimat yang bisa mereka buat, jadi sangat-sangat organik kalau saya melihat, ibu-ibu apa dan sebagainya, yang baik orang Aceh sendiri, orang dari Sumatera sendiri, maupun orang yang datang dari luar Sumatera. Kita kan mau ngirim bantuan medis dan tenaga medis kan. Ya pasti kan berangkatnya dari sini nih. Ya. Dari Medan ke Kuala Simpang itu durasinya 5 jam ya, Bat ya. 5 jam. Nah, tadi kita mapping beberapa puskesmas yang sudah aktif itu di Kuala Simpang tuh udah masuk di RUCD udah dapat, Sekerak udah ada, Rantau udah ada. Terus di sini belum ya? Banyak Payet sudah mulai dibersihkan, udah mulai kerjaan. Nah, di sini tuh ada sekitar warga itu kan 310.000 ya. 310.000 bagi per satu posko kebutuhan 20.000. Mungkin kan total di satu kabupaten kita butuh 16 posko nih. 15, sekian lah ya kalau ini dibagi. Nah, ini di Tamyang Hulu ini sekitar 30.000 orang populasinya. Nah, ini belum ada. Nah, makanya tadi ada puskesmas Tamyang Hulu yang bisa kita aktifin. Jadi kita bikin posko di sini di Tamyang Hulu. Nah, jaraknya ke Medan juga dekat dan cakupannya itu sampai Bandar Pusaka, Tenggulun, sama orang-orang yang dari Gayo Luwes nanti udah kebuka itu bisa ke situ juga gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu planning dan rencana kita. Kita coba untuk datain kebutuhannya. Satu, ambulan ya Dok ya. Obat-obatan jelas lah ya. Tenaga medis. Nah, kita juga harus masukin solar panel kan. Oh iya benar. Lihat kalau di Balbo kemarin kita langsung riset kan, itu ternyata masih bisa kita sumur bor. Nah, kalau solar panel udah terpasang, sumur bor kan bisa jalan. Kalau butuh ngebawa orang, butuh orang sakit atau apa, itu bisa langsung ke sini karena jaraknya pun dari Kuala Simpang tuh nggak jauh gitu. Yang pastiin juga, Bat, nanti tenaga medisnya bisa tinggal dengan nyaman. Maksudnya nyaman di dalam situasi kayak gitu ya. Karena yang perlu dirawat kan psikologis mereka juga ya. Itu organik
unik ya, hal seperti itu tidak mesti harus influencer. Sekarang ini kalau saya lihat akun-akun itu tidak harus Ferry Irwandi yang kemudian ditonton sampai sekian banyak apa. Orang-orang biasa pun mereka asal mereka memberikan bantuan, terus kemudian mereka masuk dan kemudian hasil tangkapan kameranya itu memang memperlihatkan keadaan sebenarnya, itu ribuan yang menonton. Dan kemudian mereka kan bebas untuk di-download ya Mas Ersu, tidak ini ada copyright-nya apa dan sebagainya, menyebar kemana-mana. Saya seringkali ini hasil dari re-upload dari akun apa, kemudian saya cari sumber aslinya begitu. Dan itu ada ribuan komentar juga apa, dan memberikan semangat apa dan sebagainya. Dan akun seperti itu sudah banyak sekali, ratusan bahkan ribuan. Orang yang baru datang terakhir pun saya ingin melihat sendiri, karena melihat dari apa yang dikatakan pemerintah semuanya sudah bisa ditangani. Tapi ternyata ketika mereka datang ke lokasi pada hampir 3 pekan, sekarang pun sudah 3 pekan ya, sudah lebih, mereka ternyata kok seperti ini, dan mereka lebih sadis lagi komentarnya. Kita cuma on the record tidak menayangkan itu, mereka terheran-heran gitu. Dan Mas Ersu, apa yang dilakukan yang dilakukan oleh Teddy ini sebetulnya juga sudah terjadi pada tanggal 15 kemarin ya. Bagaimana pada sebuah sidang kabinet itu ditayangkan sebuah film terlebih dahulu, dan itu hasil kinerja pemerintah. Oke, kita tidak membantah hasil kinerja pemerintah. Pemerintah juga menerjunkan TNI, Polri, BNPB, BNPD, penanggulangan bencana daerah dan sebagainya, itu kan terjun semuanya. Mereka ada yang sampai sakit apalah dan sebagainya. Iya, mereka ikut mendapatkan pembagian makanan juga di dapur umum sama dengan warga. Iya, betul. Tapi itu tidak cukup. Yang dipersoalkan adalah bantuan yang lebih besar lagi segera, supaya jangan sampai ada orang kelaparan dan kemudian mati. Kan itu, jadi matinya bukan karena bencana, tapi karena berada di pengungsian yang jorok, begitu, bukan jorok ya, bukan sampah, tapi penuh dengan lumpur apa dan sebagainya, yang kemudian anak-anak yang mereka rentan terhadap penyakit, mereka yang banyak yang disabilitas, banyak orang tua, yang sehari-hari juga sudah di kursi roda apa dan sebagainya. Bisa bayangkan, mandi aja nggak bisa, akses terhadap itu semua tidak ada. Nah, ini pada tanggal 15 Mas Ersu, ini yang ingin saya ceritakan. Coba saya baca di Kompas TV ya. Ini judul dari Kompas TV adalah Prabowo kaget. Ini udah kayak Pak Jokowi aja kaget. Prabowo kaget, banyak ucapan terima kasih untuknya terkait penanganan banjir Sumatera. Kenapa Pak Prabowo sampai kaget? Kenapa dia sampai banyak orang berterima kasih dan bikin dia kaget? Nah, rupanya ini yang terjadi. Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak menyangka banyak ucapan terima kasih yang disampaikan oleh masyarakat terdampak untuk dirinya. Hal tersebut disampaikan Prabowo Subianto usai melihat video penanganan banjir dan longsor Sumatera yang diputar dalam sidang kabinet paripurna di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin lalu. Video tadi memang saya minta ditayangkan, tapi saya tadi tidak mengerti bahwa terlalu banyak yang mengucapkan terima kasih kepada saya, Pak Prabowo. Tolong disampaikan bahwa itu sesungguhnya bukan hasil saya, itu adalah hasil kerjasama kita semua, terutama mereka yang ada di lapangan, mereka yang bekerja keras katanya, berminggu-minggu, mereka yang juga mempertaruhkan nyawa, ada juga anggota kita yang kehilangan nyawa dalam rangka membantu rakyat yang terdampak. Dia juga mengatakan, saya bersyukur punya saudara-saudara yang sudah bekerja keras sehingga rakyat berterima kasih kepada saya. Tapi saya anggap terima kasih yang ke saya itu adalah terima kasih kepada kita semua, tim kita, pemerintah pusat, pemerintah daerah semua pemerintah. Kenapa Prabowo sampai terheran-heran bahwa banyak yang mengucapkan terima kasih dan bukan banyak yang berteriak untuk supaya bantuan itu segera datang? Jadi hanya karena memang ada di situ dibuat rekaman, dan rupanya ini dibuat oleh Seskap Teddy, yaitu bagaimana sudah membangun sebuah jembatan yang memang sudah tersambung dan kemudian memberikan bantuan kepada masyarakat, dan kemudian mereka ada yang terlihat berjejel, terima kasih Pak Prabowo, begitu. Jadi rakyat itu terlihat berterima kasih dan itu membuat presiden itu terharu. Izin Bapak Seskap melaporkan dari jembatan Tipemene, jembatan Penghubung Biren menuju Takengon, hari ini sudah tersambung, namun untuk saat ini sedang melakukan pemasangan lantai. Jembatan Bailey yang sedang dibangun, mereka kerja terus, semua usaha sudah dikerjakan.
Nanti semua jembatan kita akan perbaiki. Terima kasih kepada Bapak telah meninjau langsung jembatan Tepin Mane. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo telah membangun desa kami sehingga kami bisa berangkat ke sekolah dengan adanya jembatan yang dibuat oleh bapak-bapak TNI. Mudah-mudahan antara Manunggal, APRI dengan masyarakat berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah membikinkan jembatan buat kami sehingga kami bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Terima kasih Bapak Presiden sudah membuatkan jembatan untuk kami. Terima kasih Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto yang telah membuatkan jembatan Bailey didorong ke atas. Ini hal luar biasa, belum terjadi pernah seumur saya, udah 60 tahun. Begitu tanggap, cepat hadir di tengah-tengah kami TNI Angkatan Darat khususnya. Sekali lagi kami tidak bisa banyak mengucapkan kata. Tuhannya memberkati bapak-bapak sekalian. Semoga sehat sampai tujuan nanti setelah bertugas di desa kami. Penting nggak sih itu? Kita melihat jadi penting nggak sih kalau rakyat kemudian disuruh, yang kita tahu ini kan seperti kerjaannya Bambang Saptono di rumahnya Jokowi sana kan, yang mengumpulkan ibu-ibu, ayo 1, 2, 3, kami dari warga Wonosobo gini-gini gitu, ingin menemui Pak Jokowi, yang sudah di komando, sudah dibuatkan kalimat yang kemudian juga ada, ayo jejer, yang ini sini nanti kaosnya diperlihatkan, bilang terima kasih Pak Jokowi ya, begitu. Dan itu sengaja direkam ya, entah oleh editornya sengaja ditampilkan atau bagaimana, itu ada kenyataannya bagaimana pengarahan itu dilakukan gitu. Nah, ini juga tampak bahwa beberapa orang kemudian beberapa warga kemudian terima kasih Pak Prabowo, yang banyak lainnya lagi juga terima kasih Pak Prabowo. Oh, itu bukan komen-komennya ya, Pak Prabowo bukan baca komen-komennya itu ya. Pak Prabowo tidak baca komen-komen, Mas Herzu, itu merupakan bagian dari video yang disetel, yang di-play di acara sidang kabinet paripurna. Saya pikir tadinya Pak Prabowo lihat di bawah video itu banyak komen-komen, kan sekarang biasanya gitu kalau di media online eranya kan seperti itu ya Mbak Agi, komen-komen, padahal kalau Pak Prabowo membaca komen-komen di media online, mungkin dia akan terkejut. Bahkan kalau dia membaca di akunnya dia sendiri, akun Pak Prabowo sendiri, dia akan terkejut bagaimana rakyat menjerit, rakyat marah, rakyat kecewa dan sebagainya. Oke, Mbak Agi, nggak apa-apa Pak Prabowo diberi video-video semacam itu supaya balance juga lah gitu ya. Tapi Pak Prabowo, karena banyak sekali yang selama ini kan kekecewaan terhadap pemerintah. Tapi Pak Prabowo juga mesti juga melihat tayangan-tayangan lain yang menunjukkan bagaimana komentar masyarakat biar bisa jadi balance gitu loh Mbak. Karena saya khawatir kalau kemudian Pak Prabowo hanya diberi yang bagus-bagus saja gitu. Oke, kalau memang bagus ya dilapor kepada Pak Prabowo. Tapi kalau hanya diberi bagus-bagus saja nanti Pak Prabowo bisa teraliniasi dari realitas dan gitu. Justru itu yang dibicarakan adalah Pak Prabowo diberikan yang bagus-bagus saja. Oke. Lewat video ini, Jadi lewat video ini, ini bahaya video yang seperti ini. Kasihan Pak Prabowo, karena kemudian apalagi kemudian ini disindir ya, banyak ini yang mengkontenkan ini. Yang mengkontenkan ini bahwa Pak Prabowo kok kaget banyak yang berterima kasih loh Pak. Anda tidak tahu lebih banyak yang menjerit, lebih banyak yang marah, lebih banyak yang kecewa. Seperti itu. Jadi ini kan mengkonfirmasi bahwa Pak Prabowo itu tidak ada semacam lapisan begitu yang membuat Pak Prabowo tidak bisa melihat data faktual di lapangan. Saya sebut sebagai teraliniasi dari realitas sesungguhnya gitu ya. Oke. Ada satu lagi Mas Herzu, saya tambahin sedikit saja. Ini seperti misalnya kejadian di rapat kabinet juga, yang dimana dalam sebuah rapat, dan ini viral sekali ya video ini, aduh kita melihatnya juga ngelus dada. Itu dalam sebuah rapat, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dia mengatakan begitu bahwa dia siap memberangkatkan sekitar 600 orang ke lokasi bencana Sumatera. Tenaga dokter dan kesehatan ini ya konteksnya ya. Iya, tenaga dokter dan kesehatan, tenaga medis lah. 450 sudah siap untuk diberangkatkan minggu ini katanya. Kalau Bapak berkenan flag off, atau nanti saya nggak tahu, kalau berkenan diangkutnya pakai Hercules saja biar mereka merasakan Hercules di Halim katanya. Kalau Bapak berkenan
itu 450-nya bisa kita kumpulkan dan Bapak foto-foto dan flag off. Kita akan sudah melist semua kebutuhan dokter spesialis perawat. Kita batch pertama akan memberangkatkan 600 orang, 450 sudah siap untuk diberangkatkan minggu ini. Kalau Bapak berkenan flag off, atau nanti saya nggak tahu kalau berkenan diangkutnya pakai Hercules aja biar mereka merasakan Hercules gitu Pak di Halim. Kalau Bapak berkenan itu 450-nya bisa kita kumpulkan dan Bapak foto-foto dan flag off. Bencana ketika itu beredar, bencana itu sudah 3 minggu ya, sudah 3 pekan teman-teman, sudah banyak korban, butuh makan, butuh pengobatan, pakaian, tempat tinggal, apalah, dan butuh direlokasi, butuh diungsikan. Mereka ingin mengungsi tapi nggak mampu. Dan nggak habis pikir bahwa tawaran Budi kepada Prabowo itu adalah untuk melakukan seremoni untuk foto-foto, entah itu serius atau bercanda kita tidak tahu, tapi kita tahulah kalau kita memberangkatkan bantuan, pernah ya memberangkatkan bantuan sampai ke Afrika atau apa, kemudian ada flag off begitu kan, terus kemudian juga ada foto-foto, iya itu bantuan untuk negara lain dari kita, ini bantuan untuk rakyat sendiri. Saya rasa kita tidak akan menemukan bagaimana JK sudah pada hari kedua bencana tsunami dia sudah berada di lokasi dan kemudian pada hari yang sama dia kemudian memberangkatkan pesawat-pesawat itu yang berisi obat-obatan, kemudian difoto-foto dulu begitu untuk kebutuhan propaganda. Rasanya kita tidak akan melakukan itu. Oke Mbak Agi, makin lama makin nyesek tuh kalau terus Anda tambah-tambahin lagi faktanya seperti itu. Oke, kita mohon pamit. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Subono Arif. Dan saya Adibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akan sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.